Sejauh ini kita masih merasa pentingnya keberadaan tong sampah di area publik. Bahkan nampaknya sudah menjadi domain bagi pemerintah untuk membuat aturan bahwa para pengelola wilayah-wilayah publik, fasilitas umum dan sebagainya itu diharuskan untuk menyediakan tempat sampah seperti di stasiun kereta api, di terminal, di mall, di pasar, di kantor-kantor pemerintah. Pokoknya di mana di situ ada manusia, masyarakat berkumpul atau lalu lalang, maka di situ ada tempat sampah untuk menghindari berserakannya sampah yang kita tahu sendirilah, masyarakat kita kadang-kadang masih suka membuang sampah di sembarangan. Maka banyak kita temui tempat-tempat sampah atau tong-tong sampah di area publik, dari yang tunggal, yang sendiri, atau berjejer dengan aneka warna untuk membedakan jenis sampah yang bisa dimasukkan ke tong sampah tersebut. Teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah bisa memanfaatkan dengan baik tempat sampah tersebut? Jika tinjauannya itu hanya masalah memanfaatkan, tentu masyarakat sudah memanfaatkan. Bahkan masyarakat akan mencari di mana ada tempat sampah ketika dia akan nyampah. Semakin area itu terdapat aktivitas yang potensi sampahnya besar, banyak, maka keberadaan tong sampah sangat dibutuhkan. Memang ada tempat-tempat publik juga, tetapi yang tempat sampah tidak begitu diperlukan, ataupun kalau ada ya sekedarnya, tidak harus banyak. Tetapi kalau tinjauannya itu adalah ketepatan sampah yang dimasukkan ke dalam tempat sampah atau tong sampah yang sudah dibedakan dengan warna-warninya, maka ini problem kita. Karena seperti yang nanti akan saya tunjukkan, ya, tempat sampah yang sudah dibedakan antara warna yang satu dengan yang lain, yang itu merupakan tempat sampah terpilah, itu nampaknya belum bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ada 5 warna yang biasa diberlakukan, walaupun ada variasi juga ya, masing-masing memiliki pendekatan sendiri-sendiri, tetapi secara umum 5. Nah, yang hijau ini diisi dengan sisa makanan, ranting pohon, dan dedaunan atau sampah organik. Tentu ini sampah yang gampang hancur, gampang diurai. Yang kedua, warna kuning. Ya, warna kuning ini tong sampah warna kuning diisi dengan plastik, kaleng, styrofoam dan lainnya atau sampah anorganik. Nah, yang ketiga itu adalah tong dengan warna merah. Ini labelnya biasanya B3, ya, bahan berbahaya dan beracun. Ada bahan kimia, baterai, ya, elektronik, ya, bekas-bekas elektronik dan lain-lain. Yang keempat, warna biru. Ya, ini warna biru ini diisi khusus untuk kertas, ya, kertas, karton, ya sejenis lah ya, untuk mempermudah proses akan didaur ulang. Dan yang terakhir itu adalah
tong sampah warna abu-abu, diisi dengan residu, ya, sampah residu atau sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi, seperti popok, ya, popok bekas, pembalut, permen karet, puntung rokok dan sebagainya. Jadi warna tong warna-warni ini dibuat memang untuk apa? Agar sampah itu sudah terpilah dari sumbernya. Teman-teman, saya akan juga menunjukkan, tadi sudah saya sampaikan ada variasi, ya, variasi di dalam menentukan warna dan jenis sampah yang diperuntukkan, ya. Ini kalau kita melihat tempat sampah yang ada di stasiun, ya, itu di situ ada 1, 2, 3, 4 lubang, ya, ada 4 lubang. Di situ ada tulisannya, yuk pilih sampah supaya mudah diolah. Itu yang pertama adalah recycle, ya, ada label recycle, terus warnanya biru. Ini ada labelnya disebut dengan recycle atau daur ulang. Itu sampah untuk botol plastik, botol gelas, dan kaleng. Ini mungkin maksudnya memang barang-barang yang masuk ke tong sebelah warna biru ini, recycle ini, itu yang nanti akan didaur ulang. Nah, yang kedua warna biru donker. Ya, kalau tadi warna biru apa nih? Biru langit. Ya. Kalau yang ini biru donker itu untuk kertas, ada koran, kardus, brosur, itu dibuatin tempat khusus dengan warna biru donker. Terus yang warna merah, ini menarik, ini terjemahannya toxic. Toxic itu untuk styrofoam, masker bekas, baterai, tisu atau popok, sedotan, kantong plastik. Ini dianggap sebagai sampah toksik ini untuk yang label di tong sampah ini dari KCI Go Green, ya, komuter lain. Nah, ini warna merah, ya, warna merah. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah residu. Warnanya hijau malahan di sini. Residu di sini warna hijau. Untuk apa? Sisa makanan, daun, ya. Mungkin residu di sini yang organik, ya. Tetapi di sini disebutkan ada gelas PLA. Nah, ya, PLA cups, yang warnanya seperti yang untuk apa itu? Gelas minuman, ya, biasanya ini. Residu. Jadi apapun itu, teman-teman sekalian, tempat sampah ini disiapkan agar sudah terpilah dari sejak awal. PR-nya selanjutnya itu adalah bagaimana petugas sampah ini benar-benar akan menyalurkan sampah ini sesuai dengan jenis dan karakternya, jenis atau sifatnya masing-masing. Jangan sampai terjadi seperti yang ada di perumahan atau mungkin di beberapa tempat, ya, tempat sampahnya sudah terpisah, tetapi karena truk pengambil sampahnya itu cuma satu, akhirnya dicampur lagi. Kemarin teman cerita ada perusahaannya, perusahaan itu orang Jepangnya itu sangat rajin ngambil sampah-sampah plastik dipisah. Tapi giliran ada petugas sampah yang ngambil, ya dicampur lagi gitu. Nah, artinya ke depan pemerintah mestinya kalau memang ingin gerakan memilah sampah ini benar-benar berhasil, ya
harus disiapkan juga mobil atau tim yang dia hanya membawa sampah sesuai dengan bilahannya ya. Walaupun mungkin tidak harus 5 ya, tapi paling tidak bisa dibagi 3 ya. Ya kalau belum bisa 3, 2 lah, organik sama anorganik, itu aja sudah, menurut saya sudah sangat bagus itu. Apalagi kalau bisa sampai 3. Jadi ada sampah organik yang itu bisa diproses untuk menjadi kompos atau makanan maggot sejenisnya. Anorganik ya, anorganik yang masih bisa didaur ulang, dimanfaatkan, dan sampah residu yang mau tidak mau harus dihancurkan, dibakar dengan suhu tertentu itu. Teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masih menjadi PR bagi kita, bagi pemerintah, bagi kita semua, bagaimana agar masyarakat ini memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sampah yang dipilah. Jadi pengurangan sampah itu salah satu unsur pentingnya itu adalah dengan memilah dari sejak sumbernya. Maka tong sampah yang warna-warni itu sebenarnya adalah upaya agar sampah itu terpilah sejak dari sumbernya. Semoga dari tayangan ini kita kembali diingatkan betapa upaya peduli terhadap sampah terpilah itu harus senantiasa terus
digaungkan, diingatkan baik kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Semoga dengan kesadaran itu problem sampah akan bisa segera diatasi secara tuntas.